Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perjalanan Soekarno, dari bagaimana ia lahir sampai ia diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini. Selamat menyaksikan. Pada 6 Juni 1901, ia dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo dari pasangan Idai Ayu Nyomanrai dan Sukemi Sosrodihardjo di Surabaya. Kusno berubah nama menjadi Soekarno karena pada saat kecil ia sering sakit-sakitan. Oleh karena itu orang tuanya mengubah namanya menjadi Soekarno. Soekarno kecil tinggal bersama kakeknya di Tulung Agung sekaligus bersekolah di sana. Pada 22 Januari 1909, ayah Soekarno pindah tugas ke Mojokerto sekaligus membawa Soekarno untuk lanjut sekolah di sana. Tepatnya di Eerste Inland School atau EIS. Pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke ELS untuk memudahkannya diterima di sekolah elit di Surabaya yang bernama HBS. Pada 1915, Soekarno berhasil masuk di HBS Surabaya yang notabene pada saat itu merupakan salah satu sekolah elit yang mayoritas siswanya merupakan orang elit Eropa dan Tionghoa. Di Surabaya, ia tinggal di rumah tokoh syarikat Islam yang bernama Cokro Aminoto. Di sanalah pribadi seorang Soekarno mulai terbentuk, pemikirannya mulai berkembang, dan nasionalismenya mulai menggebu-gebu. Karena di sana ia bertemu dengan banyak orang besar dan tokoh besar di masa depan, seperti Agus Salim, Kartosuwiryo, Musso, Alimin, Darsono, dan banyak lagi. Selain tinggal di rumah Cokro Aminoto, Soekarno juga berguru kepada Cokro Aminoto tentang bagaimana itu politik, ideologi, dan lain sebagainya. Cokro Aminoto pernah berpesan kepada murid-muridnya termasuk Soekarno, jika kalian ingin menjadi pemimpin yang besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata itu yang membuat Soekarno sering berpidato di depan kaca ataupun di depan Semaun dan Kartosuwiryo. Pada 1918, Soekarno aktif di organisasi Jong Java atau Pemuda Jawa dan juga aktif menulis di koran Utusan Hindia. Pada Juli 1921, setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan sekolah di perguruan tinggi yang sekarang disebut ITB. Ia tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota syarikat Islam. Dan di sana, ia berinteraksi dengan trio Indispartij, yaitu Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno membuat suatu perkumpulan yang diberi nama Perserikatan Nasional Indonesia, yang nantinya akan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI mengambil jalan untuk non-kooperatif terhadap Belanda atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Karena PNI menginginkan Indonesia merdeka dari tangan Belanda. Hal yang dilakukan PNI yaitu dengan membakar semangat rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dengan kritikan-kritikan kepada pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, pada Kongres kedua PNI pada tanggal 18 Mei 1929, PNI memberanikan diri menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang di tempat itu juga ada pemerintah kolonial Belanda. Soekarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya yang semakin gencar menggemakan kemerdekaan dan semakin gencar mengkritik pemerintah Hindia Belanda, pada akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929 ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena aktivitasnya yang sangat membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Soekarno dan kawan-kawannya dipenjara dan diberi waktu untuk membuat pidato pembelaannya yang nantinya akan dibacakan dalam sidang pemerintah Hindia Belanda untuk mengadili Soekarno dan kawan-kawannya.
Soekarno menulis pidato pembelaannya dengan kondisi ruangan yang sangat memprihatinkan. Dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam, dia mengatakan terpaksa harus menulis di atas kaleng tempat membuang hajat kecil dan besar yang hanya dialasi oleh karton sebagai pengganti meja. Pada tanggal 22 Desember 1930, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang ia beri nama Indonesia Menggugat. Ia membacakan pidatonya dengan sangat lantang tanpa rasa takut sedikit pun. Tuduhan menjatuhkan pemerintahan Hindia Belanda ia tepis dengan alasan melawan kapitalisme dan imperialisme yang sangat membuat masyarakat Indonesia sengsara pada saat itu. Dari sidang tersebut dihasilkan putusan bahwa Soekarno akan dipenjara dengan jangka waktu 4 tahun. Akan tetapi, ia dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931 dan bergabung dengan Partindo pada Juli 1932. Partindo merupakan pecahan dari PNI buatan Soekarno dahulu. Pada tanggal 1 Agustus 1933, Soekarno pergi ke rumah Muhammad Husni Tamrin untuk mengadakan pertemuan dengannya. Akan tetapi, setelah keluar dari rumah Muhammad Husni Tamrin, ia ditangkap dan diasingkan ke ND Nusa Tenggara Timur. Soekarno diasingkan di ND sampai tahun 1938, dan di ND inilah Soekarno membayangkan dasar negara yang akan dipakai oleh Indonesia bila mana Indonesia merdeka nantinya. Pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan pengasingannya ke Bengkulu, dan di sanalah Soekarno bertemu dengan orang yang nantinya akan menjahit sangsaka merah putih, yaitu Ibu Fatmawati. Pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur, untuk menyerang Belanda yang saat itu mereka sedang terlibat perang dunia sekaligus ingin menguasai Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda yang terdesak oleh gempuran Jepang memilih menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Peristiwa Belanda yang menyerah kepada Jepang tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Kalijati. Sejak saat itu, Jepang resmi menduduki Indonesia. Berbeda dengan Belanda, Jepang saat awal menguasai Indonesia, ia mengaku merupakan saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Eropa. Selain itu, Jepang juga menggunakan propaganda 3A, yaitu terdiri dari Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Cahaya Asia. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara membebaskan tokoh pergerakan nasional yang dibelenggu pada saat pemerintahan Hindia Belanda seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Soekarno memilih bersikap kooperatif terhadap Jepang karena ia menilai bisa memanfaatkan celah dari Jepang yang saat itu sedang terlibat perang dunia. Selain itu, kekuatan militer Jepang yang sangat overpower membuat Soekarno memilih jalan tersebut. Bagaimana tidak overpower? Jepang bisa mengusir Belanda yang sudah ada di Indonesia puluhan bahkan ratusan tahun lamanya hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jadi, menurut Soekarno, mengambil jalan bekerja sama dengan Jepang merupakan langkah yang terbaik daripada melawan Jepang yang saat itu menjadi macan Asia, bahkan dunia. Jepang yang awalnya mengaku saudara tua bangsa Indonesia, lama-kelamaan sikapnya mulai berubah dan menjelma lebih bengis daripada Belanda. Jepang, selain mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, ia juga memaksa warga pribumi untuk bekerja secara paksa atau yang pada saat itu disebut Romusa. Para Romusa tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi oleh Jepang. Puluhan bahkan ratusan ribu orang Indonesia meninggal karena kelaparan dan disiksa oleh Jepang karena kerja paksa tersebut. Soekarno yang saat itu terikat kesepakatan politik dengan Kaisar Jepang karena sikap kooperatifnya, terpaksa harus mendukung Romusa tersebut. Bahkan Soekarno lah orang yang mengajak dan menghimpun para Romusa tersebut. Dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat,
Ia mengatakan bahwa sesungguhnya akulah yang mengirim mereka kerja paksa. Ya, akulah orangnya. Aku menyuruh mereka berlayar menuju kematian. Dan juga dalam buku tersebut ia mengatakan saat melakukan perjalanan ke Banten, ia menyaksikan tulang-tulang dan kerangka hidup. Hal tersebut membuat hati Soekarno hancur. Lama-kelamaan, kekuatan Jepang semakin melemah seiring dengan banyaknya daerah kekuasaan Jepang yang telah direbut oleh sekutu. Oleh karena itu, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI dengan tujuan untuk menarik dukungan bangsa Indonesia. Jepang tahu jika Indonesia ingin merdeka, oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI agar masyarakat Indonesia mendukung sepenuhnya Jepang dalam perang yang sedang dijalaninya. Pada tanggal 1 Juni 1945, di sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan gagasannya terkait rumusan dasar negara Indonesia. Rumusan Soekarno ini diberi nama Pancasila, dan sampai sekarang tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk sebuah panitia yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno. Panitia ini bertugas untuk menyiapkan alat-alat kelengkapan negara saat Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, terjadi pengeboman di dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut membuat kedudukan Jepang di Indonesia semakin melemah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar hal itu, golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Hirosare untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Rapat golongan muda yang dipimpin oleh Hirosare ini menghasilkan keputusan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta di kediamannya. Akan tetapi, Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan bahwa beliau tidak akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa perantara PPKI, sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sedangkan golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang dan berbeda visi dengan golongan muda yang ingin merdeka tanpa bantuan dari Jepang sedikit pun. Karena tidak ada kata sepakat antara golongan muda dan golongan tua, maka pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta yaitu untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Subarjo yang mengetahui hal tersebut segera pergi ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, tepatnya pukul 2 dini hari, mereka bertiga mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan pada pukul 10. Teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan putusan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan sejak saat itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi terbentuk dan dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Sekian pembahasan dari saya. Saya kutip pernyataan dari Soekarno, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Salam Jas Merah." Terima kasih.